Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Anissa Hastiani, NIM 1807904, kelas PGSD 7B. Untuk pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan membahas materi, yaitu cara mudah membuat rangkaian listrik seri menggunakan aplikasi PET. Untuk IPA kelas 6 SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama video ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi bersama Ibu Anissa. Kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi tentang rangkaian listrik, yaitu fokusnya tentang rangkaian listrik seri menggunakan aplikasi PET. Nah, di sini kita akan belajar apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian listrik seri. Nah, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu aplikasi PET ini ya. Kita fokus di bagian kiri. Nah, seperti ini. Di sini ada alat-alat listrik atau benda-benda yang kita gunakan untuk membuat listrik. Ada kabel, ada baterai, ada bola lampu, kemudian ada resistor. Nah, resistor ini tidak akan kita gunakan. Resistor ini untuk mengatur besar atau kecilnya hambatan arus listrik, ya. Tapi kita tidak gunakan. Kemudian saklar. Nah, saklar ini kalau kalian lihat di rumah ketika menyalakan lampu, kita harus memencet. Nah, ini namanya saklar. Saklar ini digunakan untuk memutus dan menyambungkan arus listrik ya. Dan kemudian di sini ada panah ke bawah, kita scroll ya. Mulai ada kabel, fuse ini sekring, kita tidak gunakan. Ada baterai yang besar, ini arusnya besar sekali. Kemudian ada lampu, ada resistor juga, seperti yang tadi. Kemudian di sini ada uang dolar, penjepit kertas, koin, penghapus. Nah, gunanya itu untuk apa? Nah, kita bisa membuat percobaan apakah benda tersebut bisa menghantarkan arus listrik atau tidak ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau yang bisa menghantarkan disebut dengan konduktor, kalau yang tidak bisa menghantarkan arus listrik disebut dengan isolator. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada macam-macam, ada tangan, ada anjing, dan juga pensil. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengetes bahwa benda tersebut apakah bisa menghantarkan arus listrik atau tidak ya. Yang termasuk konduktor atau isolator. Tapi kita di sini fokus untuk membuat rangkaian seri. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya kita siapkan bahan-bahannya. Terlebih dahulu yang pertama kita membutuhkan sumber listrik. Nah, sumber listrik ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari baterai. Kita ambil satu baterai. Nah, di sini kita simpan di sini. Kita simpan baterainya di sini ya. Kemudian kita butuh yang menghantarkan listriknya dari sumber listriknya, yaitu kabel. Seperti yang kita ketahui bahwa kabel itu ada yang bisa menghantarkan arus listriknya, tapi di dalam kabel ya, bukan di luar kabel. Kalau di luar kabel tidak bisa, kalau di dalamnya bisa. Yang ketiga kita membutuhkan alat listrik, yaitu saklar. Nah, saklar ini membantu kita untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik
agar lampu tidak terus-menerus menyala. Nah, dan yang terakhir, kita akan menghasilkan energi cahaya, yaitu menggunakan bola lampu. Kita simpan di sini ya. Nah, di sini ada 4 bahan ya, berarti yang pertama ada baterai, yang kedua ada kabel, yang ketiga ada saklar, dan yang terakhir ada lampu. Nah, yang pertama kita ambil dulu baterai. Nah, kita simpan ya. Sebagai sumber listriknya kita simpan. Nah, kita taruh di sini ya. Kemudian kita ambil kabel. Nah, kabel ini bisa kalian panjangkan, bisa kalian pendekkan dengan kalian tekan. Nah, kemudian bisa kalian arahkan ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, gitu ya. Kita akan membuat rangkaian seri agar lampu ini dapat menyala. Nah, apabila kita perhatikan, di sini ada lingkaran yang berwarna merah nih. Nah, kelihatan kan? Nah, gunanya ini, lingkaran merah ini untuk menghubungkan satu alat dengan yang lainnya. Kalau warnanya berubah menjadi hitam, seperti ini. Nah, fokus ya. Nah, jadi warna hitam, berarti tandanya sudah terhubung. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil lagi kabel. Nah, kemudian kita tarik kembali, seperti ini. Kita ambil lagi kabel. Nah, kita tarik ke atas. Nah, setelah itu kita ambil lagi kabel. Kabel ini kita butuh banyak ya. Kita hubungkan lagi. Nah, kita ambil lagi kabel. Nah, bisa kita miringkan. Kita ambil lagi kabel di sini. Seperti itu. Lalu di sini kita butuh saklar ya. Kemudian bisa kita putar seperti ini. Kita butuh kabel lagi. Nah, di sini. Ambil seperti ini. Nah, kita dekatkan kabel yang ini ya. Namun kita perlu atur jaraknya. Kita atur jarak. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tanda negatif nih atau minus nih. Kalau kalian lihat tanda negatif ini merupakan elektron. Nah, elektron ini adalah muatan listrik yang negatif ya. Kan ada elektron dan juga proton. Kalau proton kan positif, yang ini negatif. Lalu kita ambil lampu. Nah, kan di dalam lampu ini ada yang lingkaran di bawah dan juga di atas. Kita sambungkan yang sebelah kiri sama hitam. Nah, yang di sebelah kanan kita sambungkan seperti ini. Nah, kenapa sampai di sini belum menyala, Ibu? Nah, kenapa ya? Kita pastikan dulu semua lingkaran dulu. Semuanya harus hitam. Nah, semuanya harus hitam ya, kita pastikan. Jika sudah hitam, kita dapat pastikan bahwa semuanya sudah tersambung. Tapi di sini kita punya yang namanya saklar. Nah, ini dia saklar. Saklar ini masih terputus, maka kita klik. Nah, kalau kalian lihat lampunya sudah menyala. Atau jika kalian lihat ada garis-garis kuning. Nah, ini tandanya lampu ini sudah menyala. Nah, yang ini yang
Negatif ini namanya arus listrik elektronik yang berjalan seperti ini. Nah, yang membantu ke lampu nih. Apabila saklar ini kita klik, nah maka lampu ini akan mati. Kemudian kita klik lagi, akan menyala nih saklar ini. Kalau lihat di rumah ada ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa kalian perhatikan. Nah, aliran listrik ini bagus ya. Nah, alhamdulillah sampai di sini kalian sudah berhasil ya membuat rangkaian seri, yaitu ada komponen yang pertama sumber listriknya ada baterai, ada penghantar listriknya yaitu kabel, lalu ada yang namanya alat listriknya yaitu saklar, lalu ada alat penunjang lainnya yaitu yang menghasilkan energi cahaya lampu. Nah, apabila klik pada baterai, tegangannya kita perbesar, nah maka nyala lampu itu akan semakin besar dan muatan listrik juga akan semakin kencang ya. Nah, perhatikan. Nah, apabila kita kecilkan, maka lampu tersebut akan redup. Ya. Nah, setelah itu sebenarnya kalian juga bisa mencoba untuk memastikan benda tersebut bisa menghantarkan listrik atau tidak. Nah, di sini kita lihat ya, di sebelah kiri di sini banyak benda. Contohnya ada koin, penjepit kertas, dan penghapus. Ibu kasih contoh ya. Ini kita putuskan terlebih dahulu. Nah, ini tuh gunting. Tandanya itu untuk memutuskan listrik. Nah, kalau kita salah ya, ini kita bisa diputuskan dengan gunting seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita sambungkan menggunakan penghapus. Yang terjadi adalah lampu tidak menyala, padahal saklar sudah disambungkan. Sekarang kita putuskan kembali menggunakan gunting. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan koin. Nah, ternyata koin ini termasuk konduktor nih. Sedangkan penghapus tadi tidak bisa ya, berarti bukan benda yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kalian juga bisa menggunakan benda lainnya seperti menggunakan, kita putuskan terlebih dahulu, kalian juga bisa menggunakan seperti, nah ini, penjepit kertas kita. Sambungkan. Nah, ternyata sama nih. Penjepit kertas ini merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita gunakan, di sini ada uang kertas. Nih. Kita gunakan, di sini ada uang kertas. Nah, ternyata setelah kita lihat uang kertas tidak bisa menyala ya. Setelah saklarnya pun ditutup, tidak ada perubahan, lampu tetap mati. Berarti uang kertas tidak bisa menghantarkan energi listrik. Oke, kita putuskan lagi. Oke, sampai di sini sudah paham. Ingat ya, kalau kalian ada kesalahan dalam membuat rangkaian ini, kalian bisa menggunakan gunting. Kalian bisa menggunakan gunting ya. Nah, seperti gambar di samping ini. Saklar boleh kalian taruh di kanan maupun di kanan maupun di kiri bisa. Karena rangkaian sari ini hanya bisa menghantarkan arus listrik satu arah saja, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga berhasil. Sampai jumpa.
Bagaimana eksperimen tadi seru ya? Menyinggung pada materi tadi, tentu kita sudah sangat familiar dengan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Contohnya seperti televisi, radio, senter, dan sebagainya. Peralatan tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya aliran listrik. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor atau pengantar listrik, dan sumber listrik. Beberapa fungsi komponen listrik tersebut adalah sebagai berikut, seperti yang sudah dijelaskan juga pada eksperimen tadi. Yang pertama, ada saklar, berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik, sehingga membuat aliran listrik terhenti. Yang kedua, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpanan energi listrik yang juga dapat dijadikan sebagai sumber listrik. Kembali. Nah, yang ketiga, kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor. Namun, pada umumnya, kabel berbahan dasar dari tembaga. Nah, selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. Yang keempat, lampu. Nah, lampu berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi pilihan dalam percobaan membuat rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Nah, pada baterai, listrik mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Nah, rangkaian listrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu dengan yang lainnya. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Nah, keuntungannya, rangkaian seri yang pertama hanya memerlukan sedikit kabel. Yang kedua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Yang ketiga, kuat arus listrik sama antara lampu satu dengan yang lainnya. Nah, adapun kelemahannya, rangkaian seri yang pertama mudah cepat boros. Yang kedua, bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Dan ketiga, baterai akan lebih cepat habis. Rangkaian seri biasa digunakan pada senter satu lampu untuk menciptakan cahaya terang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.